Mandi pakai gayung, yang artinya gimana kabarnya, gimana, sehat, hihihihi. Sebuah film yang dibintangi oleh si Mancente alias Om Dhani Trajo berjudul Band S tahun 2012. Film ini akan menceritakan tentang seorang veteran perang yang masih memiliki hasrat bertarung dan berperang yang masih menggelora. Sehingga langsung saja pasang hand sanitizer, masker, dan check it out. Kisah akan berfokus pada seorang veteran perang Vietnam bernama Frank Vega. Sama seperti saya, Frank lahir dari keluarga yang kekurangan uang dan makanan, atau yang dalam bahasa umum dan familiarnya disebut dengan miskin. Tidak ada yang spesial dalam hidupnya terkecuali dambaan hati ketika masih muda, di mana kisah asmara Frank harus tertunda ketika dirinya bergabung dengan militer dan ditugaskan perang ke Vietnam. Yang ketika dia kembali, sang kekasih sudah memiliki anak dari pria lain alias ditinggal nikah. Sehingga Frank yang tidak punya tujuan lain pun menghabiskan sisa hidupnya dengan berjualan burger sampai dia tua seperti sekarang. Sama seperti motor KLX yang jarang dipakai, kemampuan dan pengalaman Frank selama menjadi tentara seolah-olah tidak berguna di kehidupan saat ini. Sampai suatu hari ketika dirinya naik bus, ada dua preman yang bertingkah pelontong. Pelontong itu semacam songong atau sok jagoan, di mana mereka berdua memaksa seorang kakek-kakek untuk dipindah kursi. Hey, old man, you mind moving? We gotta sit together. I'm talking to you. Move that geriatric ass before I kick it. Si kakek yang tua dan tak berdaya pun hanya duduk terdiam ketika dua preman ini sosorongon atau berbicara dengan nada keras. Tepat di depannya, ya karena si kakek tidak mau pindah, salah satu preman pun berniat untuk memukulnya yang sebelum itu terjadi. Dan tiba-tiba ia perempuan menahan pukulan dan mengatakan untuk jangan membuat keributan di depan umum. Ya karena tidak terima ditegur oleh seorang pria parubaya, kedua preman itu pun mendekatinya dan sejak hari itu hidup Frank tidak sama lagi, di mana aksinya menghajar dua preman itu pun sempat direkam oleh salah satu penumpang yang diupload ke YouTube. Yang hasil Frank pun menjadi viral, bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai pahlawan yang membawa harapan untuk semua warga Los Angeles yang ada di sana. Miller, Siegel, come over here. Come take a look at this. It's like I'm this famous guy or something. All of a sudden, people started caring about me. Tak hanya terkenal di lingkungan, Frank bahkan diundang ke sebuah acara televisi ditemani sang bunda yang sangat disayanginya. Namun beberapa bulan setelah kejadian tersebut, sang ibu pun berpulang ke rahmatullah akibat penyakit yang dideritanya. Meski ibunya sudah tiada, Frank tidak pernah merasa sendirian berkat beberapa teman yang selalu mensupportnya. Salah satunya adalah seorang petugas polisi setempat bernama Malak, ini bebungusnya, yang memberikan sebuah titipan dari anak-anak sabdan di komplek ini berupa kaos bergambar wajah Frank yang dulu pernah menjadi seorang manceten alias psikolog. Badass. Tak hanya Malak, Frank juga memiliki teman setia sesama mantan tentara bernama Claudine, ini beliaunya. Di mana Claudine ini membantu Frank pindahan ke rumah ibunya di komplek ini. Yang ketika sedang minuman bersama Claudine menitipkan sebuah flash disk untuk Frank simpan di dalam kotak deposit ibunya. In your mama's safe deposit box, please. Got it. You're a damn good friend. I mean that. Klondike. Dalam kondisi setengah mabuk, Claudine pun izin pulang karena ada jadwal pengajian yang harus dihadirin. Di mana saat Claudine berjalan sendirian di jalan sepi, tiba-tiba muncul dua orang yang sepertinya dari kelompok gangster dan kenal baik dengan si Claudine ini. Entah apa yang sebenarnya sudah terjadi, tapi Claudine nampak memiliki sesuatu yang bos mereka inginkan. Yang ketika Claudine menolak untuk memberikannya, mereka berdua pun langsung menyerangnya, tapi harus ngejongkeng tidak berdaya oleh seseorang kakek tua ini. Dan tiba-tiba iya, Clady pun ditembak tepat di dadanya, sehingga beliau harus tewas saat itu juga tanpa mendapat pertolongan dari siapapun. Keesokan harinya, Frank melihat Clady untuk terakhir kalinya, di mana polisi yang menangani kasus ini pun
berjanji akan secepatnya menangkap para pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan tersebut. Pulang dari kantor polisi, Frank pun mampir dulu ke Samsumar untuk membeli sebotol minuman, di mana Frank yang tidak membawa uang cukup pun meminta sang kasir untuk kasbon dulu. Tetapi karena ini bukan warung Teh Yuli, si makasir pun tidak bisa memberikan botol minuman tersebut. Tak lama muncullah sekelompok penjahat yang datang untuk merampok minimarket tersebut, di mana Frank yang didongkang senjata sambil dengan diancam jangan ikut campur pun tiba-tiba ingin bertindak dan Hey, why don't you guys just leave? alhasil Frank pun diberikan satu botol minuman gratis sebagai rasa terima kasih Mas Kasir atas pertolongannya tadi. Yang ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, di situ ada tetangga kompleks sekitaran mengucapkan turut berduka cita atas kematian si Claudine, di mana beliaunya juga mengatakan jika saudaranya belum lama ini mengalami hal serupa tewas di lokasi yang tak jauh dari tempat si Claudine ditemukan. Sehingga bisa disimpulkan jika komplek ini ternyata kurang aman dan banyak sekali penjahat-penjahat berkeliaran tanpa ada tindakan dari pemerintah setempat. Saat sedang minum di depan rumah, ada seseorang anak tetangga bernama Martin. Ia mengajak Frank berbincang, namun tak lama munculnya pacar si ibu si Martin yang menyuruhnya untuk masuk dan menunjukkan sikap kurang ramah kepada si Frank. Keesokan harinya, Frank mendatangi kantor polisi untuk menemui petugas yang menangani kasus kematian si Claudine, di mana beliau ternyata masih belum menemukan petunjuk tentang siapa pelaku yang telah membunuh temannya tersebut. Let us do our job, okay? Now if you excuse me, I've worked. Penasaran dengan apa saja tugas polisi, Frank pun berinisiatif untuk mengikutinya ke ruang belakang yang setelah dilihat, ternyata beliau dan teman-temannya sedang berbincang santai sambil bermain-main. Ya, hal tersebut tentu saja membuat Frank menjadi kecewa. Ya, hasil Frank pun memutuskan untuk bertindak sendiri dengan mencari sendiri pelakunya dengan caranya sendiri. Frank pun mendatangi lokasi tempat kejadian perkara. Di sana dia menemukan selongsong peluru yang digunakan si pelaku. Juga terdapat kalung milik si pelaku yang terdampar ke semak-semak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa para polisi yang menangani kasus ini tidak serius dengan pekerjaannya. Pun mendatangi sebuah toko senjata ilegal untuk menanyakan tentang peluru tersebut juga dengan kalung yang ditemukannya. Di mana saat melihat foto pada kalungnya, si penjaga mengatakan jika dia mengenal wanita tersebut dan suaminya tinggal beberapa blok dari toko ini. Sehingga Frank langsung meluncur ke sana untuk memeriksakannya. Tiba di sana, Frank bisa bertemu dengan istri si pelaku yang nampak kesal dengan suaminya yang jarang pulang. Yang jika Frank ingin menemuinya, suaminya sering berkumpul bersama teman-temannya di lapangan bola basket yang berlokasi tak jauh dari rumah mereka. Tiba di lapangan bola basket, Frank laki-laki harus dihadapkan pada situasi yang memicunya untuk melakukan kekerasan, di mana para pemuda tersebut pun bertindak tidak ramah ketika Frank menanyakan seseorang bernama Terence, yakni suami si wanita tadi alias nama si pelaku yang sedang dia cari. Sehingga ketika kata-kata tidak bisa mendapatkan sebuah jawaban, maka kekerasanlah yang jadi solusinya. Alhasil salah satu dari mereka pun buka suara jika Terence akhir-akhir ini jarang terlihat, dan jika Frank ingin mengetahui di mana sekarang Frank bisa pergi ke sebuah alamat yang di mana Terence sering berkeliaran di sana.
Beralih ke tempat lain, di situ kita akan diperkenalkan dengan seorang bapak wali kota bersama dengan seorang bos gangster bernama Peter yang pakai black ini bebungusnya, yang sejak awal membantu karirnya sehingga jelas bahwa wali kota ini memakai cara kotor untuk bisa di posisi sekarang. Single-handedly trying to destroy what took me 33 years to build. Muncul masalah ketika mantan anak buah Peter ini diketahui berkhianat dengan menyalin data-data rahasia kebusukan bapak wali kota ke dalam sebuah plastik, di mana mantan anak buah Peter itu ternyata adalah si Claudine, sahabat dekat Frank yang baru saja tewas. Sehingga sudah jelas bahwa alasan kematian si Claudine diakibatkan oleh sebuah plastik yang menyimpan rahasia kotor si bapak wali kota ini. Kembali ke Frank yang baru saja tiba di rumah, dia langsung diserang oleh anak buah si Peter yang berbadan badigul dan meminta Frank untuk memberikannya flash disk yang sempat dititipkan oleh si Claudine. Setelah berhasil mengalahkan si badigul, Frank pun menemui si Martin yang pandai komputer untuk membuka isi dari flash disknya. Di situ terdapat banyak sekali file-file penting yang merupakan rahasia terlarang milik bapak wali kota, yang jika sampai bocor ke media, reputasinya akan langsung hancur seketika. Crestview? That's awesome. Tak pulih dengan rahasia kotor wali kotanya, Frank lebih berfokus ke si Terrence untuk membalas dendam yang dengan memodalkan alamat yang sudah diberikan oleh anak-anak basket. Frank segera pergi ke sana saat malam hari. Tiba di sana, Frank langsung masuk ke dalam rumah selingkuhannya yang ternyata Terrence kebetulan sedang melakukan pengeroyokan, di mana Frank langsung mengajarnya untuk mencari tahu siapa orang yang nembak Claudine pada malam itu. Dengan sedikit diberi kebukalan, Terrence akhirnya buka suara mengenai aksi malam itu, di mana dia dan satu rekannya memang betullah membunuh si Claudine dan hanya menjalankan tugas dari bos mereka yaitu Peter. Dan jika Frank ingin menemuinya, Terrence memberikan alamat markasnya untuk Frank bisa datang ke sana. Tak langsung meluncurkan, Frank berencana untuk persiapan dulu dengan pulang ke rumah terlebih dahulu. Namun tak disangka terjadi sedikit insiden kecil ketika pacar ibunya Martin melakukan KDRT yang mengharuskan si Frank untuk bertindak, yang alhasil pria itu pun pergi tanpa melakukan perlawanan. Sebagai rasa terima kasih, ibunya Martin yang bernama Amber ini pun mengajaknya untuk makan sore bersama. Ya, karena tidak ingin menolak rezeki dan ingin mengambil kesempatan untuk bisa dekat dengan Harim, Frank pun menunda rencananya mendatangi Peter dan justru malah sibuk dandan untuk makan sore di rumah Amber. Setelah tampan dan wangi, Frank pun datang dengan setangkai bunga di tangan dan makan sore romantis dengan ibunya Martin. Yang setelah makan beres, mereka pun duduk berdua yang ketika akan saling memacau, tiba-tiba What's up, shorties? setelah gagal maco, Amber pun mengeluhkan tentang pintu rumahnya yang jebol akibat ditendang oleh si mantan pacarnya. Sehingga Frank yang baik hati pun menawarkan Amber untuk tidur di rumahnya malam ini sampai pintu rumahnya selesai diperbaiki. Setelah acara makan sore selesai, Frank pun segera menemui Malak untuk memberikannya flash tersebut, di mana Frank pun mengatakan jika isi plastik itu adalah alasan kematian si Claudine, yang jika dalam waktu 1 kali 24 jam dirinya tidak ada kabar, Malak diminta untuk menjaga Amber dan Martin di rumahnya. Tiba di markas Peter, Frank langsung masuk begitu saja sambil mengatakan secara terang-terangan jika kedatangannya kemari untuk membalas dendam atas kematian si Claudine. Yang ketiga, Frank akan menyerang. Si Peter langsung memukulnya hingga Frank langsung pingsan saat itu juga. Frank pun diikat di kursi dengan ditempelkan alat interogasi populer bernama kabel listrik. Yang ketika Frank menolak untuk memberikan flash disknya, tubuh Frank pun disetrum yang membuatnya tidak walakaya. Peter yang sudah tidak tahan pun akhirnya memeriksa dompet Frank untuk melihat alamat di mana dia tinggal, di mana Peter mengancam akan menyakiti siapapun yang ada di rumahnya, sampai Frank mau memberikan plastik tersebut.
Continue on without me. Saat akan pergi, itulah Frank dengan cepat melepas ikatan di tangannya dan mengambil sebuah korek api di sakunya yang entah kapan dia membuat sebuah korek api kayu. Mungkin diberikan tim kreatif. Saat itulah terjadi ledakan akibat drum berisi penuh minyak sehingga kedua anak buah si Peter pun tewas dan Peter sendiri kabur menggunakan kenderaan umum yang dirampasnya. Frank pun meminjam bus yang sama seperti yang dipakai oleh Peter, di mana mereka berdua terlibat kejar-kejaran di jalan raya yang membuat fasilitas umum menjadi rusak parah. Yang ketika Frank berhasil dikelabuhin, busnya pun terguling sementara Peter berhasil lolos. Tetapi tiba-tiba yang tidak mau menyerah pun turun dari busnya dan langsung lari ke alamat rumah si Frank. Yang ketika sudah sampai di sana, terlihat Amber baru saja mencuci piring dan harus berhadapan dengan Peter tanpa tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kembali lagi ke Frank yang harus bertemu lagi dengan dua preman waktu itu. Mereka menyalahkan Frank atas viralnya insiden waktu itu dan gara-gara Frank juga mereka berdua dipermalukan dan dikeluarkan dari grup anak gangster. Dan sekarang mereka sudah memiliki pistol untuk melawan Frank, namun untuk kedua kalinya mereka pun dipermalukan oleh hanya Frank yang dengan sekali serang saja. Sementara itu Amber masih ucingan dengan si Peter yang kesulitan menangkapnya, di mana saat nyawanya terancam, Frank pun datang dan langsung menghajar Peter saat itu juga. Terjadi perkelahian yang tidak terlalu seru di mana mereka berdua, di mana aksi tersebut disaksikan langsung oleh para tetangga dan orang yang lewat sehingga kemenangan Frank pun berhasil diabdikan oleh mereka dan namanya pun akan viral untuk kedua kalinya. Berkat bantuan Malak, Bapak Wali Kota pun berhasil ditangkap polisi atas kasus-kasus sadis yang dilakukan sebelum jadi wali kota. Di mana Frank sendiri kini bahagia bersamanya, yaitu Martin dan Amber kekasih barunya. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Frank adalah jangan pernah meremehkan orang lain karena kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita remehkan. Hanya karena Anda lebih baik dalam beberapa hal, bukan berarti Anda boleh merendahkan orang lain karena kekalahan adalah milik mereka yang ceroboh. Dan kehancuran adalah milik mereka yang suka meremehkan orang lain. Ingat, satu kerikil dapat menyebabkan longsoran salju jika menghantam tempat yang tepat itu. Saya Abang Ganteng selaku direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, upil kering ikan mujair. Cuau, cuau, cuau.